wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu kegiatan pokok perencanaan strategis. Yang pertama adalah menganalisis program-program baru yang diusulkan. Yang kedua, menganalisis program-program yang sudah berjalan. Baik, menganalisis program yang diusulkan adalah ide-ide program baru bisa berasal dari CO dan dari staf perencanaan kantor pusat atau berbagai bagian yang beroperasi. Usulan-usulan biasanya pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan. A. Analisis investasi adalah teknik untuk menganalisis usulan investasi modal berusaha untuk menemukan nilai sekarang tingkat pengembalian internal. Ada 4 alasan untuk tidak menggunakan teknik nilai sekarang dalam menganalisa semua usulan adalah sebagai berikut. 1. Usulan tersebut mungkin jelas menarik sehingga perhitungan dari nilai sekarang basisnya tidak diperlukan. Yang kedua, estimasi yang terlibat dalam usulan begitu tidak pasti sehingga membuat perhitungan nilai bersihnya dipercaya tidak sesuai dengan usahanya. 3. Alasan untuk usulan tersebut adalah selain peningkatan dalam profitabilitas, yang tidak ada alternatif yang layak untuk diadopsi. B. Pertimbangan dan mengimplementasikan sistem evaluasi anggaran pengeluaran modal. A. Aturan-aturan perusahaan umumnya mempublikasikan atau aturan dan prosedur untuk persetujuan pengeluaran modal dengan berbagai besaran. Selain itu, aturan juga berisi pedoman untuk membuat usulan dan kriteria umum untuk menyetujui usulan. B. Menghindari manipulasi jualan atau mengurangi penyisian untuk kontingensi dalam beberapa biaya. Salah satu tugas yang paling sulit untuk analisa proyek yaitu untuk mendeteksi manipulasi. C. Model. Selain model pembuatan anggaran model pendasar, ada teknik-teknik spesialisasi seperti analisis risiko, simulasi, perencanaan skenario, model pendapatan, harga opsi, analisis klaim, kontingensi, dan analisis diang pohon untuk analisis kebutuhan. Pengaturan untuk analisis. Tidak ada jadwal tetap untuk menganalisis usulan investasi. Setelah tersedia SDM, mereka lanjut menganalisis perencanaan, mengumpulkan proyek yang disetujui selama 1 tahun untuk dimasukkan ke dalam anggaran modal. Ada batas waktu dalam hal anggaran untuk tahun depan sebelum awal tahun anggaran. Jika suatu usulan tidak memenuhi batasan waktu tersebut, maka waktu persetujuan formalnya dapat mengganggu sampai tahun berikutnya. Baik, yang kedua adalah menganalisis program yang sedang berjalan. A. Telah dasar 0 adalah secara sistematis untuk menelaah program yang sedang berjalan dengan cara menentukan sumber untuk menyelesaikan program yang dasar atas tahun penelahan sebagai kondisi mula-mula atau titik awal untuk menyelesaikan program dan tidak dari tingkatan biaya program yang sudah dikeluarkan. B. Analisis rantai nilai adalah analisis keterkaitan serangkaian aktivitas penciptaan nilai produk yang diproduksi dari para pemasok awal sampai dengan konsumen akhir. Rantai nilai setiap perusahaan merupakan seperangkat aktivitas terkait yang menciptakan nilai dari setiap bagiannya, mulai dari memperoleh bahan mentah dasar untuk komponen pemasok sampai menghasilkan produk
siap pakai dan mengantar pada konsumen akhir. Konsep rantai nilai menggarisbawahi tiga bagian, yaitu sebagai berikut. Yang satu, keterkaitan dengan pemasok. Dua, keterkaitan dengan pelanggan. Yang ketiga adalah proses terkait dalam rantai nilai perusahaan. Rantai nilai peluang peningkatan laba melalui keterkaitan dengan pemasok adalah hubungan dengan pelanggan sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga baik perusahaan maupun pemasoknya sama-sama memperoleh manfaat. Nah, itu dari perusahaan, setelah itu kepada pemasok, setelah itu pemasok. Contohnya ya, perusahaan ini akan memproduksi sebuah barang, dan barang itu masih terkemas dalam bahan yang mentah, belum dikemas. Setelah itu akan diberikan kepada pemasok. Pemasoknya adalah yang membuatnya, yang akan mengemas barang-barang mentah itu ke dalam bungkusan plastik. Setelah itu pemasok ini akan dikirimkan kepada pemasoknya. Pemasok itu akan dijualkan kepada pelanggan, seperti itu. Yang kedua adalah peluang peningkatan laba melalui keterkaitan dengan pelanggan. Adalah hubungan dengan pelanggan sama pentingnya hubungan dengan pemasok. Ada banyak contoh mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggannya, yaitu perusahaan, setelah itu pelanggan, setelah itu langganan pelanggan. Contohnya perusahaan sabun Rinso ya. Nah, perusahaan sabun Rinso ini akan berkeliling terpencar kepada seluruh Indonesia. Setiap perusahaan ini akan menuju kepada pelanggan. Pelanggan itu seperti yang menjualkan enceran atau berbagai toko-toko yang dapat diecerkan. Setelah itu akan dijualkan kepada langganan pelanggan kepada pelanggan toko. Yang ketiga adalah proses terkait dalam rantai nilai perusahaan. Secara eksplisit menunjukkan fakta bahwa aktivitas yang meningkatkan nilai produksi perusahaan memiliki sifat yang saling tergantungan dan mengakui fakta bahwa aktivitas nilai individu dalam suatu perusahaan tidaklah independensi tetapi saling menggantungkan. Baik, yang kedua adalah yang selanjutnya adalah biaya berbasis aktivitas ABC, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Adalah alat perencanaan strategis yang membebankan rangkaian produk dengan dua tahap, yaitu yang pertama penentuan tarif biaya untuk setiap kelompok aktivitas. Yang kedua, pembebanan biaya pada produk berdasarkan tarif biaya setiap kelompok aktivitas yang dikonsumsi produk tersebut. Manfaat sistem ABC antara lain: yang pertama, meningkatkan penelitian penentuan biaya produk. Yang kedua, meningkatkan mutu pembuatan keputusan. Yang ketiga, penyempurnaan perencanaan strategis. Yang keempat, perbaiki kemampuan mengelola aktivitas melalui penyempurnaan berkesinambungan. 5. Penyempurnaan sistem pengendalian aktivitas. Penggunaan informasi ABC digunakan sebagai proses perencanaan strategis dapat memberikan pandangan yang berguna. Contohnya, konsep tersebut menunjukkan produk yang kompleks dengan banyak bagian terpisah yang memiliki desain dan biaya produksi yang lebih tinggi daripada produk biasanya. Produk dengan volume lebih rendah memiliki biaya lebih tinggi. Produk dengan banyak penyesuaian.
Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kata salah, mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.